Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya Diva Rizka. Dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Komisi 3 DPR RI yang berharap Polri memaksimalkan pemberdayaan dan sinergi dengan Babin Kamtibmas, Babinsa, dan juga aparat desa dalam mendeteksi dini adanya potensi konflik agar pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan aman dan juga lancar. Penyelenggara pemilu terus mempersiapkan tahapan-tahapan jelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Selain tahapan termasuk logistik, faktor keamanan juga menjadi perhatian DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR RI mendesak Polri mempersiapkan pengamanan yang optimal dari sebelum hingga saat penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Pada Komisi 3 DPR RI, Polri mengajukan kenaikan anggaran untuk tahun 2024 sekitar 49 triliun rupiah. Heru Widodo mendukung usulan kenaikan anggaran Polri, namun harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat pengamanan jelang hingga hari pemungutan suara pada tahun 2024. Polri harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman pada rakyat Indonesia dalam pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024, termasuk mencegah perpecahan di masyarakat. Supaya ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Karena kita tahu bahwa 2014, 2019 pemilu kita begitu luar biasa meninggalkan kesan yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat terbelah. Nah, kita 2024 tidak mau itu terulang lagi. Maka Polri harus melakukan penguatan. Ini dalam rangka adalah salah satunya mengawal demokrasi kita menjadi lebih baik ke depannya. Sementara itu, Safarudin mengimbau Kapolri dan jajarannya harus mampu melakukan deteksi dini untuk mencegah timbulnya konflik terkait pemilu. Pemberdayaan dan sinergi antara Babin Kamtibmas, Babinsa, dan aparat desa bisa dimaksimalkan Polri sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi konflik. Jangan sampai ada konflik-konflik kecil itu dibiarkan. Kalau itu dibiarkan akan menjadi lebih besar. Deteksi dini di lapangan betul-betul dilakukan dengan baik, dengan cermat. Adit dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka mencegah terjadinya kembali kekerasan seksual kepada anak serta memberikan sanksi sosial bagi pelaku, Komisi 8 DPR RI meminta pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dikenakan pasal berlapis dan dibuka identitasnya secara jelas. Berdasarkan data Kementerian PPPA, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak dari 1 Januari hingga 28 Mei 2023 mencapai 4.280 kasus. Anggota Komisi 8 DPR RI menegaskan, para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus dikenakan pasal berlapis dan jangan ditutupi identitasnya. Endang Maria mengatakan, pelaku TPKS pada anak, terutama dari keluarga maupun orang terdekat korban, harus dikenakan pasal berlapis, yaitu dijatuhkan hukuman sesuai tiap norma yang dilanggar. Aparat penegak hukum juga seharusnya membuka identitas para pelaku secara jelas agar memberikan sanksi sosial bagi pelaku dan mencegah terus terjadinya kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual dan sebagainya ataupun tidak, ya mestinya wajah nggak perlu ditutup. Kalau wajahnya ditutup, sama juga masyarakat tidak bisa memberikan sanksi sosial dan mereka bisa jadi next setelah keluar akan melakukan hal itu lagi. Karena apa? Karena masyarakat belum mengetahui identitasnya secara pasti, paling hanya lingkungannya saja. Tidak jauh berbeda, menurut Husni, mengingat TPKS berdampak pada fisik dan mental korban, para pelaku harus diberikan hukuman berat dan hukuman sosial yang menjauhkan pelaku dari korban maupun potensi korban lainnya di lingkungan sekitar. Jadi tentunya orang-orang seperti ini harus dihukum dengan hukum yang seberat-beratnya. Kalau ada hukum maksimal, mereka harus diberi hukum yang maksimal. Paling utama orang-orang seperti ini bukan hanya dihukum secara hukum kenegaraan, tapi juga dihukum secara sosial. Ferdian, Helmi, dan Oki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menegaskan sistem pemilu harus berdasarkan prinsip dan asas pemilu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Komisi 2 DPR RI berharap sistem proporsional yang diberlakukan dalam pemilu tidak bertentangan dengan konstitusi dan juga mempertimbangkan berbagai aspek terutama agar masyarakat tetap bisa memilih wakilnya secara langsung. Anggota Komisi 2 DPR RI berharap hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan terkait sistem proporsional dalam pemilu tahun 2024 harus berdasarkan kewenangan MK dan aturan konstitusi. Anggota Komisi 2 DPR RI Bagus Adi Mahendra Putra menyampaikan sistem pemilu harus berdasarkan prinsip dan asas pemilu serta tidak bertentangan dengan konstitusi di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih wakilnya secara langsung. Terkait sistem proporsional pada pemilu 2024, DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang akan memutuskan sistem proporsional yang diberlakukan dalam pemilu, namun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama agar masyarakat tetap bisa menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat dan berlandaskan keputusan MK. Dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya, kita Komisi 2 sudah selalu mendorong bagaimana bisa terwujudnya pelaksanaan pemilu yang lebih baik. Demokrasi yang lebih terbangun, sudah itu lebih demokratis. Nah, satu langkah bagaimana kita mewujudkan demokrasi yang lebih baik, lebih demokratis. Sebagaimana diamanahkan undang-undang, bahwa masyarakat atau rakyat itu memilih wakilnya. Yang sudah tentu, sudah sangat sesuai dengan asas pemilu yaitu luber dan jurdil. Nah itu sudah sangat sesuai sekali. Bagaimana keterwakilan, keterpilihan seseorang wakil rakyat yang sudah tentu memenuhi asas langsung tersebut. Lebih lanjut, Bagus Adi menilai dalam proses pemilu yang perlu dibenahi saat ini adalah masih maraknya money politik. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terkait pendidikan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan untuk jemaah agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar. Penyelenggaraan haji tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah jemaah dibanding tahun sebelumnya.
Anggota Komisi 3 DPR RI berharap pelayanan jemaah haji dapat dilakukan secara maksimal, terutama terkait pemenuhan fasilitas layanan kesehatan. Dalam momentum pelepasan jemaah haji di Kabupaten Pandeglang, anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma mengatakan tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan jemaah untuk menjaga kesehatan saat beribadah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah kabupaten hingga pusat dalam menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan untuk jemaah. Nanti kita berharap pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, dan juga Kementerian Agama membantu tambahan untuk membantu biaya tambahan di luar biaya jemaah haji itu sendiri. Karena itu tadi seperti angkutan, terus bantuan-bantuan lainnya termasuk TPHD, TPHI, dan lain sebagainya itu harus di-cover sebetulnya oleh pemerintah. Termasuk petugas kesehatan. Nah kadang-kadang tidak cukup, maka mereka membiayai sendiri. Nah ini menjadi persoalan. Kalau sudah membiayai sendiri, akhirnya dia tanggung jawabnya loss. Tanggung jawabnya merasa saya juga bayar gitu kan. Nah akhirnya kalau nggak bayar, merasa bayar, tidak merasa sebagai petugas. Nah itu yang harus dipersiapkan. Termasuk bantuan-bantuan lainnya kepada jemaah haji. Lebih lanjut, Dimyati mengingatkan agar jemaah haji aktif berkoordinasi dengan petugas, terutama jika terjadi kendala kesehatan saat melaksanakan ibadah. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menyiapkan sejumlah tenaga medis untuk penanganan kesehatan jemaah. Dari Jakarta, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI menilai Kementerian Luar Negeri perlu melengkapi basis data terkait informasi warga negara Indonesia di setiap negara untuk mengantisipasi maraknya tindak pidana perdagangan orang. Komisi 1 DPR RI mendorong Kementerian Luar Negeri agar bersinergi dengan kementerian dan lembaga untuk mencegah adanya mafia atau sindikat penyalur pekerja migran asal Indonesia untuk atasi tindak pidana perdagangan orang. Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin meminta pemerintah untuk mengantisipasi maraknya perdagangan orang melalui modus lowongan pekerjaan sebagai PMI di luar negeri. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri diharapkan mampu mengidentifikasi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Basis data Kemlu mesti lengkap terkait informasi WNI di setiap negara. Kemudian ini menjadi satu indikasi apakah sebetulnya ini mereka korban atau mereka penipu begitu. Karena dalam kasus-kasus yang kita telusuri, yang kita lihat dan baca dari media itu banyak diantaranya yang mengaku sebagai korban tapi kok berangkat lagi begitu ya. Nah untuk itu kita juga meminta supaya Kemlu betul-betul bisa lebih teliti begitu ya, mencari kenapa mereka sampai bisa kembali lagi ke negara yang sama untuk bekerja di tempat yang sama misalnya. Nah ini tendensinya ini sebetulnya apa begitu. Dan kalau untuk mereka yang jadi korban ya sebaiknya sesuai dengan undang-undang harusnya dikembalikan secara gratis ya, menjadi tanggung jawab negara begitu, sehingga mereka yang menjadi korban ini bisa difasilitasi dan kemudian tidak menjadi korban berikutnya begitu. Berdasarkan data Kemlu, sejak Januari 2021 hingga September 2022, sebanyak 934 WNI menjadi korban penipuan perusahaan online. Menyoroti kasus TPPO ini, Ketua DPR RI mendorong pemerintah melakukan mitigasi demi keselamatan warga negara Indonesia. Oki Zulendra dan Helmi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif ditetapkan pada 14 Februari 2024. DPR RI berharap Komisi Pemilihan Umum atau KPU melakukan persiapan pelaksanaan pemilu agar pelaksanaan pemilu berjalan sukses dan juga demokratis. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia.
Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali di TVR 09. Menjelang pelaksanaan pemilu 2024 nanti, DPR RI meminta KPU memperhatikan kualitas dan spesifikasi kotak suara serta alat pendukung pemilu lainnya. DPR RI meminta pemerintah menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan damai dan tenang. Serta meminta pemerintah memastikan informasi tentang pemilu yang diterima masyarakat adalah benar dan akurat. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Pelaksanaan pemilu 2024 sudah semakin dekat. Untuk itu, DPR RI mendorong KPU untuk terus menggenjot persiapan pelaksanaan pemilu. Mulai dari menjalankan tahapan-tahapan pemilu hingga menyiapkan alat pendukung pemilu. KPU dipastikan akan kembali menggunakan kotak suara berbahan kardus pada pemilu 2024 dengan meningkatkan kualitas bahan kotak suara menjadi lebih tebal dan kokoh. Untuk pelaksanaan pemilu 2024 nanti, kualitas dan spesifikasi kotak suara maupun alat pendukung pemilu lainnya harus benar-benar diperhatikan oleh KPU. Spesifikasi alat-alat yang digunakan saat pemungutan suara seperti kotak suara dan surat suara harus memperhatikan faktor efisiensi dan ketahanan terhadap kondisi cuaca maupun pengiriman atau pendistribusian. Kami Komisi 2 sudah melihat secara langsung bentuk-bentuk daripada kertas suara, begitu juga kotak suara. Memang KPU mengusulkan ada 3 model daripada kotak suara itu. Tetapi yang kita sepakati adalah pertama dari dalam unsur karton duplek. Karton duplek itu adalah karton yang berlapis, akumulasi dari berbagai macam hal yang karton itu tebal. Ini dimaksudkan adalah agar tidak kena hujan, kemudian juga bisa bertahan lama dan juga unsurnya adalah efisien dan efektif. Banyaknya beredar berita palsu atau hoax yang bertujuan mengganggu kedaulatan negara dan kedamaian serta kelancaran pelaksanaan pemilu harus menjadi perhatian serius. Merupakan tugas pemerintah untuk memberantas gangguan tersebut dan memastikan informasi tentang pemilu yang diterima masyarakat adalah benar dan akurat. Pemerintah harus menjamin penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung damai dan tenang. Dalam hal pemilu yang akan datang, kami banyak melihat, mendengar banyaknya isu-isu yang dilemparkan, termasuk di dalamnya ada hoax yang sangat-sangat meresahkan. Kita minta kepada semua lembaga, Kominfo, KPI, KIP, kemudian juga Dewan Pers, untuk ada sinergi yang benar-benar bekerja sama untuk mengawasi masalah ini. Padatnya agenda pemilu pada tahun 2024 nanti, mulai dari Pilpres, Pileg, dan Pilkada, mengharuskan adanya jaminan keamanan dan ketertiban khususnya dari aparat kepolisian. Polri harus mampu melakukan deteksi dini dan menetralisir ancaman-ancaman yang berpotensi mengganggu kedamaian dan ketenangan pemilu. Untuk itu, DPR RI mendukung adanya peningkatan anggaran kepolisian untuk menjaga keamanan pemilu 2024. Kita tahun 2024 ini kan ada banyak agenda yang kemudian membutuhkan pengamanan ekstra dari Polri. Nah, saya kira ini tentu membutuhkan sumber daya yang begitu besar, terutama dari
Polri dalam hal pengamanan sekaligus keamanannya supaya ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Karena kita tahu bahwa 2014-2019 pemilu kita begitu luar biasa meninggalkan kesan yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat terbelah. Nah, kita 2024 tidak mau itu terulang lagi. Dengan adanya jaminan dari pemerintah terhadap penyelenggaraan pemilu, masyarakat diharapkan bisa tenang dan fokus dalam memilih calon-calon sesuai hati nurani mereka. Seluruh institusi pemerintah harus bersinergi, jangan saling mengintervensi, apalagi saling melemahkan, karena pemerintah harus menjamin pelaksanaan pemilu tepat waktu dan tepat tujuan. Di sisi lain, KPU tidak boleh terpengaruh oleh isu-isu politik yang berkembang. KPU harus tetap melaksanakan tahapan-tahapan dan persiapan pemilu sesuai dengan undang-undang yang masih berlaku. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Nah, Diva dan juga pemirsa, apa yang terbayang di benak Anda semua saat mendengar kata Singapura? Nah, kalau aku sih Umam, aku langsung teringat pada simbol kepala singa. Nah, tapi kamu tahu gak sih Umam, kalau ternyata di negeri ini tidak pernah hidup seekor pun singa loh. Betul sekali Diva, dan pemirsa saat lagi pemirsa akan kami ajak berjalan-jalan ke negeri dengan ikon kepala singa tersebut. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Umam dan pemirsa tahu gak nih, kalau tempat wisata di Singapura, beberapa di antaranya menyandang predikat yang mendunia. Bahkan jika kamu menyukai film Batman,
maka di Singapura terdapat kelelawar raksasa yang diberi nama Flying Fox. Wah, dan selain itu juga pemirsa, Singapura menjadi salah satu negeri terpadat di dunia setelah Monaco. Dan masih belum selesai keunikannya di situ saja pemirsa, Singapura termasuk sebagai negeri multikultural. Berikut informasi selengkapnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Singapura merupakan salah satu destinasi wisata yang paling ramai dikunjungi warga Indonesia. Meskipun negara Singapura berukuran kecil, namun ada banyak sekali destinasi wisata yang memanjakan wisatawan. Mulai dari bangunan kota, wisata edukasi, serta taman bermain juga ada di sini. Dan sayang sekali untuk dilewatkan. Mungkin di antara pemirsa baru mengetahui bahwa meskipun memiliki nama Singapura, namun di negeri ini tidak pernah hidup seekor pun singa. Apa saja sih destinasi wisata Singapura yang unik tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Merlion Park. Tempat wisata di Singapura yang pertama, kita mulai dari ikon negeri Singapura yang bernama Merlion Park atau Taman Merlion Singapura, sekaligus sebagai objek wisata yang paling terkenal di Singapura. Ketika berkunjung ke Singapura, tidak lengkap rasanya jika tidak mengabadikan momen di lokasi ini. Merlion adalah gabungan dua kata, yaitu mermaid yang berarti putri duyung dan lion yang berarti singa. Sebuah patung berkepala singa dan bertubuh ikan dan mulutnya mengeluarkan air. Merlion Park termasuk dalam kategori tempat wisata Singapura yang gratis, serta tempat wisata Singapura yang romantis dan instagramable. Apalagi saat malam tiba yang berpadu dengan lampu-lampu kota. Jewel Changi, Changi Airport, Singapura. Bandara yang memegang gelar bandara terbaik dunia selama 4 tahun berturut-turut. April 2019 lalu, Bandara Changi meluncurkan permata mahkota yang paling cemerlang, Jewel Changi Airport. Memiliki air terjun indoor yang bernama HSBC Rainfortex dengan ketinggian air terjun 40 meter, serta hutan rimbun dalam ruangan dan berbagai hal menarik lainnya. Jewel Changi adalah keajaiban arsitektur yang mengagumkan. Bangunan yang memiliki 10 lantai ini layak banget dikunjungi, baik setelah kamu sampai di Singapura atau sebelum pemirsa pulang ke Indonesia. Gardens by the Bay. Gardens by the Bay adalah sebuah taman unik yang berada di sekitar Marina Bay. Selayaknya taman, Gardens by the Bay mempunyai banyak pohon dan tumbuhan hijau. Ada sekitar 2.000 spesies dan 700.000 tanaman sungguhan di taman ini. Yang membuat unik adalah di sini kamu dapat menemukan beberapa pohon buatan raksasa. Pohon-pohon buatan ini terbuat dari baja dan berfungsi untuk menampung air hujan dan juga menampung energi matahari. Chinatown. Sesuai dengan namanya, Chinatown adalah sebuah kawasan dengan suasana seperti di Cina. Mayoritas penduduk di daerah Chinatown adalah keturunan Cina, sehingga sangat terasa kentalnya budaya Cina di daerah ini. Mulai dari bangunan, hiasan, hingga barang dagangan. Selain itu, tempat wisata Singapura ini juga menyediakan berbagai cenderamata yang beraneka ragam. Mudah sekali untuk mencapai Chinatown, pemirsa cukup menggunakan MRT dan turun di stasiun Chinatown. Nah pemirsa, itu tadi destinasi wisata di Singapura yang unik dan instagramable. Salah satu alasan mengapa Singapura terbukti menjadi daya tarik wisatawan sebagai rumah adalah kemudahan hidup. Terutama dalam hal tempat tinggal, transportasi, dan sistem pemerintahannya. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 8 Juni 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM. Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI rapat kerja dengan Kepala Badan Intelijen Negara. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini.
Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Diva Rizka dan juga rekan saya Imam Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi